warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPG PAI Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Basori. Saya sebagai mahasiswa PPG PAI di UIN Wali Songo Semarang tahun 2025 dengan NIM 240311717884. Sekaligus sebagai guru PAI SD 3 Purwosari Kudus. Pada video uji kinerja kali ini, saya membawakan materi ibadah kurban kelas 5 semester 2 dengan metode pembelajaran PBL yang dilaksanakan pada hari Jumat 9 Mei tahun 2025. Berikut ini videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat luar biasa. Yes. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Yes. Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat selalu dan bisa belajar sampai melanjutkan kelas 6 ya. Di pagi ini adalah materi PAI 9 bab kurban, yang dulu adalah bab haji. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapat keberkahan dari ilmu. Ayo, silakan untuk memimpin doa. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebagai bukti cinta kita kepada negara, yaitu sikap nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Selanjutnya untuk mengecek kehadiran, apakah coba saya cek dulu siapa yang tidak masuk. Mbak Adiba Basama, Adira Kayana, Mbak Akila,
Vano, Mas Eksan, Mas Latif, Mas Marcelo, Mas Muhammad Alarik. Selanjutnya saya mau ngecek kerapian anak-anak semua. Coba cek kebersihan. Sudah rapi? Sudah bersih? Coba kalian buka bukunya, dikeluarkan dari tasnya. Sebelum ke pelajaran, kita literasi dulu, membaca surat pendek Al-Qur'an juga. Kita buka surat Al-Kausar. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shadaqallahul adzim. Oke, terima kasih. Orangnya ditutup kembali. Mari kita lanjutkan. Kok kayaknya masih belum semangat ya? Mari kita speaking dulu. Tepuk semangat. Sebelum ke bab korban, kita mengulas kembali pelajaran yang kemarin. Apa itu? Tentang haji. Apa itu haji? Mengerjakan ibadah di Baitullah atau Ka'bah yang dilakukan secara tertib. Untuk rukun haji apa rukunnya? Lanjutnya kita lanjut ke bab, yaitu ibadah kurban. Pernahkah kalian mendengar tentang ibadah kurban? Pernah. Apa yang kalian ketahui tentangnya? Penyembelihan kurban. Umat Islam melaksanakan kurban pada bulan apa? Dzulhijjah. Dzulhijjah itu tanggalnya berapa? 10, 11, 12, 13. 10 itu Idul Adha, 11, 12, 13 itu Tasyrik. Terus apa yang kalian rasakan jika menerima daging kurban? Senang. Tujuan pembelajaran kali ini yang harus kita capai nanti adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian ibadah kurban dengan benar. Peserta didik mampu menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai landasan ibadah kurban dengan rumput. Peserta didik mampu mengidentifikasi hewan-hewan yang sah untuk kurban dan syarat-syaratnya dengan tepat. Terus yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan hikmah dan manfaat ibadah kurban bagi individu dan masyarakat dengan baik. Itulah tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita capai, terutama di bab kurban ini. Kamu nanti harus bisa seperti itu. Kita berkas dulu untuk mengasah kemampuan awal kalian, sejauh mana pengetahuan kalian tentang kurban. Menggunakan Google Form, kamu isi di Chromebook. Oke, silakan. Sudah mengisi Google Form, Pak Guru sudah simpulkan tadi ada sebagian anak yang masih belum memenuhi KKM, jadi tidak apa-apa, nanti kita ulas kembali. Sebelum ke pembelajaran, mari kita tonton gambar-gambar yang ada di layar. Coba perhatikan gambar apa itu. Ini
foto maupun video. Apa yang kalian lihat dalam gambar tersebut? Orang yang sebelah menyembelih juga membersihkan. Mengapa orang-orang tersebut melakukan kegiatan itu? Mengapa? Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan kurban? Siapa yang berhak mendapatkan hewan kurban? Fakir miskin, kerabat tetangga, orang yang berkurban juga akan mendapatkan daging kurban. Lanjut, coba perhatikan layar di depan. Nah, Pak Guru akan memutarkan video pembelajaran yang mana video pembelajaran ini membahas tentang ibadah kurban. Coba perhatikan dan kita perhatikan sama-sama, nanti kita ulas sama-sama. Atau mendekatinya. Secara istilah, kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, tepatnya hari Raya Idul Adha dan hari Tasyrik atau tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Allah telah mensyariatkan berkurban dalam firman-Nya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Quran Surat Al-Kawthar ayat 1-3. Hukum melaksanakan kurban. Hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya ibadah yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Syarat berkurban. Dalam melaksanakan ibadah kurban, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, Islam. Selain pemeluk Islam, tidak diwajibkan berkurban. Berakal, yaitu seseorang yang sehat jasmani dan rohani, maka diwajibkan melaksanakan ketentuan dalam Islam. Balik, artinya sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Mampu, seorang yang memiliki cukup materi, maka dianjurkan melaksanakan kurban. Syarat hewan kurban. Hewan yang akan dijadikan kurban harus memenuhi beberapa syarat. Kurban adalah hewan ternak. Hewan kurban harus berasal dari hewan ternak seperti kambing, domba, unta, atau sapi. Hewan telah cukup umur. Setiap hewan kurban yang akan disembelih harus memenuhi minimal umur, seperti kambing berusia lebih dari 1 tahun, sapi atau kerbau minimal 2 tahun, serta unta minimal 5 tahun. Hewan tidak cacat. Artinya hewan kurban harus dalam kondisi baik, sehat, gemuk, tidak cacat, tidak buta, dan tidak ada aturan dalam jenis kelamin.
yaitu yang berkurban dan tidak berkurban. Bagi yang berkurban, berhak mendapatkan maksimal 1/3, dan yang 2/3-nya dibagikan kepada yang lain yang tidak berkurban. Hikmah pelaksanaan ibadah kurban meneladani Nabi Ibrahim. Dari tayangan video pembelajaran tersebut, apa itu ibadah kurban? Suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan yang mendekatkan diri kepada Allah. Kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, yaitu hari Tasrek. Itu 4 hari itu dilaksanakan untuk penyembelihan hewan kurban. Hukum dalam melaksanakan ibadah kurban apa? Sunnah muakkadah. Terus apa itu sunnah muakkadah? Ibadah yang dianjurkan, yang hampir mendekati wajib. Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhi apa? Islam, berakal, balik, mampu. Adapun syarat hewan kurban yaitu hewan apa? Hewan ternak, hewan yang umur. Nabi Ibrahim dan Ismail menjadi dasar bagi pelaksanaan kurban dalam Islam, yang mana umat Islam berkorban hewan ternak untuk mengenang peristiwa tersebut. Apa keteladanan yang kita ikuti, yang harus kita teladani? Kisah Nabi Ismail ini menjadi teladan bagi umat Islam untuk selalu taat kepada Allah dan selanjutnya kita akan membagi kelompok dengan LKPD tentang materi-materi yang telah disampaikan tadi tentang kurban. Setiap kelompok mengisi LKPD tersebut. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan teman kalian. Itu tentang membuat peta konsep materi yang telah diberikan oleh Pak Bumi. Untuk kelompok 1 sudah, kelompok hijau, kelompok kuning, kelompok biru. Siapa dulu yang maju ini? Kelompok kuning apa kelompok biru? Kuning. Ayo kelompok 2 maju dulu. Mempresentasikan apa yang dibuat. Maju ke sini semuanya. Dari kelompok kuning mempresentasikan hasil diskusi kami. Inilah hasil diskusi kami. Syarat hewan kurban, jenis kurban, jenis hewan yang sah untuk dikurban adalah yaitu unta, usia minimal 5 tahun, sapi atau kerbau usia minimal 2 tahun, kambing usia minimal 1 tahun, domba usia minimal 6 bulan jika sudah mendapatkan yang usia 1 tahun. Kondisi hewan
dan hamil atau menyusui. Orang yang berhak mendapat daging kurban disunahkan untuk dibagikan kepada 3 golongan. Shahidul kurban, orang yang berkurban, boleh mengambil sedikit daging kurban untuk dimakan oleh keluarga, kerabat, teman, dan tetangga, baik muslim maupun non-muslim, sebagai bentuk silaturahmi untuk memperkuat hubungan sosial. Fakir miskin sebagai bentuk kepedulian dan membantu memenuhi kebutuhan mereka. Pembagian daging kurban kepada fakir miskin harus menjadi prioritas. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok mana yang mau menanya dari kelompok pemaparan kelompok 2? Ya, kelompok 1, silakan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh yang akan kurban? Syarat-syarat antara lain termasuk jenis hewan ternak yang sah untuk dikurbankan. Sehat dan tidak cacat, tidak buta, tidak pimpin, teringat dan ekor tidak terpotong, tidak sakit, dan cukup umur. Tepuk tangan buat kelompok 7. Sudah selesai? Ayo silakan maju. Silakan. Ini dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang ibadah kurban. Pengertian ibadah kurban. Definisi bahasa secara bahasa, kurban berasal dari kata korban yang berarti dekat. Definisi istilah. Dalam agama Islam, kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah dan hari-hari terakhir 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Tujuan ibadah kurban dilaksanakan sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pengingat akan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hukum dan syarat berkurban. Hukum kurban sunnah muakkadah. Menurut jumhur ulama, hukum kurban adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang wajib. Kurban bisa menjadi wajib jika dinazarkan. Syarat orang yang beragama Islam, balik atau dewasa atau berakal, mampu secara finansial dan bukan budak. Tepuk tangan buat kelompok 1. Dari pemaparan kelompok hijau atau kelompok 1, adakah pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 2? Kelompok 2 tanya? Ya, silakan. Apa tujuan utama dari ibadah kurban? Apa tujuan utama dari ibadah kurban? Tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai wujud syukur atas nikmatnya, menghidupkan senang hati Ibrahim dan meningkatkan kepercayaan sosial untuk sesama. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang terakhir kelompok yang kelompok biru bisa maju ke depan. Kami dari kelompok 3 atau kelompok biru akan menyampaikan hasil diskusi kita. Diskusi kami adalah melaksanakan ibadah kurban, meningkatkan ketakwaan. Kurban adalah bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi Nabi Ibrahim alaihissalam, mengingat kisah pengorbanan dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa peduli dan berbagi, melatih kepedulian sahabat bersama, etika dalam berkurban, memiliki hewan yang terbaik, memilih hewan yang sehat, gemuk dan tidak cacat, melakukan penyembelihan dengan baik, menyembelih dengan pisau yang tajam dan tidak menyiksa hewan, niat yang ikhlas, melaksanakan kurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, pembagian yang adil dan merata, membagikan daging kurban secara adil kepada yang berhak, menjaga kebersihan tempat penyembelihan dan lingkungan sekitar. Dari pemaparan kelompok 3 atau kelompok biru, adakah yang ditanyakan dari kelompok 1 dan 2? Silakan untuk menanya ke kelompok 3. Apa manfaat ibadah kurban bagi orang yang berkurban dan bagi masyarakat? Dapat
Tepuk tangan buat kelompok. Ya, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, dari presentasi kalian semuanya bagus-bagus. Atau tugas kalian bisa dianggap jempol untuk pengertian sampai dengan manfaat etika atau hikmah berkorban. Kita simpulkan sama-sama sebelum kita tutup, yaitu korban adalah suatu ibadah yang apa? Dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum dalam melaksanakan ibadah korban apa? Sunnah muakkadah. Terus apa itu sunnah muakkadah? Ibadah yang dianjurkan, yang hampir mendekati wajib. Selanjutnya syarat-syarat yang harus penuhi apa? Islam, berakal, balik, mampu. Adapun syarat hewan kurban yaitu hewan apa? Hewan ternak, hewan umur, tidak cacat. Terus disitulah kesimpulannya kita mempelajari tentang kurban. Nah, sebelum kita tutup, mari kita nyanyi dulu tentang kurban. Coba diperhatikan. Kurban setahun sekali, berbenah syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan kurban. Potong hewan kurban, sapi unta, berikan sedekah. Enak dagingnya, nikmat rasanya, kulitnya bisa digunakan juga. Enak dagingnya, nikmat rasanya, kulitnya bisa digunakan juga. Ini ada kuis untuk kalian bisa bermain di sini. Coba perhatikan. Ini ada kuis interaktif. Nanti kita sama-sama bermain. Tepuk tangan kalau bisa. Ayo selanjutnya siapa? Ayo, Mas. Albi. Ayo, betul. Ayo dari sini, Mas Adida. Tepuk tangan. Gambar di bawah ini. Betul. Ya itulah diantara kegiatan kali ini. Sebelum kita tutup, Pak Guru mau mengasih LKPD yang nanti bisa dibawa pulang untuk dikerjakan di rumah. Jadi untuk setiap siswa ya. Kok mau dino?
hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya kita yang berkorban, karena sebentar lagi kita menghadapi hari kurban, yaitu Idul Adha. Coba cari referensi atau cari pembelajaran dari ibadah kurban tersebut yang kalian pelajari di sini, bisa kamu aplikasikan di tempat kejadian atau tempat berkorban yang insya Allah nanti dilaksanakan bulan Dzulhijjah sebentar lagi. Nah, untuk itu sebelum kita tutup, marilah kita ringkas dahulu. Coba tasnya dirapikan, bukunya dimasukkan ke dalam tas. Sebelum kita berdoa, kita cukupkan pelajaran di pagi ini. Semoga apa yang kamu pelajari tadi bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di masyarakat. Kita akhiri dengan bacaan doa. Ayo silakan memimpin doa Mas Aldi. Pembelajaran atau materi yang akan datang, yaitu materi kisah tentang Khulafaur Rasyidin. Begitu, apabila ada kata-kata Pak Guru yang tidak menyenangkan, mohon maaf. Terakhir dari Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.